Jika kalian mendapatkan wanita yang salihah, maka sejatinya kalian sudah mendapatkan properti terbaik, harta benda terbaik, dan perhiasan terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kajian seputar istri yang salihah, wanita yang salihah, dan motivasi agar kita menikah dengan wanita yang salihah, menciptakan istri yang salihah dan putri-putri yang salihah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji dua hadis. Hadis yang pertama an Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang riwayatnya melalui jalurnya Abdullah bin Amr bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ad-dunya mata'un. Dunia adalah properti, harta benda, perhiasan. Wa khairu mata'id dunya, adapun sebaik-baiknya properti dunia, al-mar'atu salihatu, adalah perempuan yang salihah, istri yang salihah. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis 1467. Wa Ibnu Majah, dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, hadis 1855. Wa lafzuhu, sedangkan adapun redaksi hadisnya, innamad dunya mata'un, hanya saja adapun dunia adalah properti, harta benda. Walaysa, dan tidak ada, min mata'id dunya, dari harta benda dunia, syai'un, sesuatu afdala, yang lebih utama, minal mar'ati salihati, daripada wanita yang salihah, daripada istri yang salihah. Kita punya rumah, punya sepeda pancal, sepeda motor, punya uang, punya tanah, ATM, dan lain sebagainya. Itu semuanya hal duniawi. Semuanya itu betul perhiasan, harta benda. Tapi ternyata harta benda yang seperti ini, itu bukanlah yang terbaik. Kenapa? Karena yang terbaik itu ternyata bukan yang seperti itu. Yang terbaik menurut Rasulullah adalah wanita yang salihah, istri yang salihah. Tidak ada kebaikan dari sekian harta benda yang melebihi dan mengungguli wanita yang salihah. Karena pada wanita yang salihah ini ada namanya kesabaran, kesetiaan, dukungan, senyuman, kenikmatan, dan doa-doa yang terpanjatkan. Ada cinta dan kasih sayang yang muncul sejak di dunia sampai di akhirat kelak. Kumpul bersama dari dunia dan insya Allah sampai ke surganya Allah. Makanya kalian kalau mau menikah, carilah wanita yang salihah. Seperti itu. Kemudian hadis kedua ini akan menguatkan terkait dengan eksistensi wanita yang salihah, istri yang salihah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini datangnya melalui jalurnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abi Hurairah mendapatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau ini bersabda, tungkahu, dinikahi, almar'atu, siapa perempuan, li arba'in, karena 4 hal. Perempuan ini dinikah oleh lelaki karena 4 hal. 5 liha, karena hartanya. Ada lelaki memilih seorang perempuan, ternyata perempuan ini dinikah olehnya karena perempuan ini punya kekayaan. Dia punya harta yang banyak, makanya lelaki ini bersemangat menikahinya. Walihasabiha, dan karena pangkatnya, karena kedudukannya. Ada seorang lelaki menikahi seorang perempuan karena perempuannya punya pangkat,
punya kedudukan, punya gelar, punya posisi. Makanya ia bersemangat menikahinya. Ada lagi yang ketiga, wa jamaliha. Lelaki yang menikahi perempuan karena kecantikannya, karena kemolekannya, karena parasnya yang cantik, karena tubuhnya yang seksi, sehingga ia bersemangat menikahinya. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah walidiniha, karena agamanya. Mungkin wajahnya tidak begitu cantik atau mungkin tidak cantik. Dia tidak kaya, dia juga tidak punya pangkat, tidak punya kedudukan, tidak punya gelar. Tapi akhlaknya dia bersama Allah, akhlaknya dia bersama makhluknya Allah luar biasa. Pengetahuan dia tentang agamanya mantap seiring dengan pengamalannya. Hal itu yang kemudian menjadikan seorang lelaki mengejarnya, untuk menikahinya, untuk menjadikan dia sebagai istrinya. Berarti ia menikah karena faktor agamanya. Kemudian lebih lanjut, fadhfar bidzatiddin. Dapatkanlah olehmu wanita yang berpegang teguh pada agama. Taribat yadaka, maka kamu akan mendapatkan keberuntungan atau kebahagiaan. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis 4802, wa Muslimun, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis 14660. Dari hadis yang kedua, Rasulullah memberikan informasi bagaimana perempuan ini dinikahi karena faktor harta, faktor kedudukan, pangkat, faktor kecantikan, keelokan, dan faktor agama. Kemudian Rasulullah menganjurkan agar mendapatkan, menikahi wanita yang berpegang teguh pada agama, maka kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Wanita yang berpegang teguh pada agama, satu, ia harus punya pengetahuan tentang agamanya, berilmu. Kemudian yang kedua, dia harus mengamalkan ilmunya. Untuk mengetahui hal itu, lihat bagaimana akhlaknya dia bersama Allah, urusan ibadahnya bersama Allah, dan bagaimana akhlaknya dia kepada makhluknya Allah, kepada bapak, ibunya, guru-gurunya, rekan-rekannya, bahkan kepada lain jenis. Seperti apa akhlaknya? Akhlaknya betul-betul seiring dengan agama atau keluar daripada pemahaman dan prinsip agama itu sendiri? Kalau ternyata secara pengetahuan lolos, akhlak, yang satu akhlak kepada Allah dan makhluknya lolos, maka ia termasuk kategori wanita yang berpegang teguh pada agama. Inilah wanita yang salihah. Cari dia, dapatkan dia, dan nikahi dia, halalkan dia. Kalau ternyata istri yang di rumah belum salihah, jadikan ia menjadi salihah. Ajari tentang makna kebenaran, makna agama, makna ilmu. Kemudian jadikan juga putri-putri kita menjadi putri-putri yang salihah. Insya Allah keberkahan akan mengalir kepada kita semua. Paham ya? Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.